ya, dan jujur saya tuh kayak sedih gitu, sedih karena saya merasa agama saya dipermainkan, disepelekan, kayak dikecilin banget gitu. Lihat nggak video aku yang dinonton sampai 2 juta tentang DRL? Di terakhir video aku ini itu mengatakan seperti ini, guys. Lu lihat aja nih nanti ya, lu lihat aja setelah dia benar-benar hancur banget kehabisan pikiran ya, nggak tahu caranya gimana lagi membuat manipulatif atau drama-drama barunya, nanti mungkin bakal bikin drama masuk Islam kayaknya. Lihat aja. Nah, nggak cukup beberapa bulan kan, kepikiran bikin huru hara masuk Islam. Ini kita tidak mencoba menentang atau tidak mencoba menjudge orang yang mau berpindah keyakinan, apalagi di Indonesia kan kebanyakan atau mayoritas Islam, dan saya juga Islam. Saya berbahagia banget kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke agama saya, pasti. Tapi ini udah kelihatan siasatnya dari kemarin, dan aku itu bisa lihat dengan gampangnya gitu loh. Kalau misalnya orang yang tidak bermasalah sebelumnya terus masuk Islam, itu kita pasti berpikirnya Masya Allah. Tapi kalau ini orang yang bermasalah, ya orang penuh dengan drama, dan orang yang penuh dengan siasat buruk, tiba-tiba melakukan hal ini, itu pasti tanda tanya gede buat masyarakat Indonesia. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai komentar-komentar pedas dari beberapa netizen terhadap Dr. Richard Lee, di mana beberapa waktu yang lalu diisukan bahwa beliau telah berpindah keyakinan, berpindah agama. Ya bahasa Islamnya dia telah mu'alaf ya, memilih Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ya sebagai nabinya. Teman-teman, ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang Dr. Richard Lee ini punya masalah sebelumnya sehingga banyak orang yang menghubung-hubungkan gitu ya. Dan ada salah satu tadi ibu yang Islam yang meramalkan tadi bahwasanya itu lihat saja ya, itu kejadiannya sebelum Richard Lee masuk Islam ya. Oh, nanti dia akan buat drama mu'alaf dan segala macam. Dan ternyata itu betul ya. Tidak lama ya. Nah, sebenarnya bagi kita sebagai seorang Kristen, apakah kemudian kita terganggu ketika ada orang yang dari Kristen lalu pindah ke agama Islam? Sebenarnya tidak. Itu adalah hak prerogatifnya dia. Ya kan, dia bebas memilih agama mana yang dia itu. Tetapi jangan dalam tujuan-tujuan tertentu, keadaan tertentu, karena sudah terjepit terkait tentang kasus dan segala macam seperti yang dituduhkan kepada Dr. Richard Lee. Kita berharap memang bukan karena itu, tapi murni karena dia mengerti tentang Islam dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa? Ya, mari kita langsung saja untuk mendengarkan beberapa komentar dari netizen yang ada berikut ini. Mu'alafnya Dr. Richard Lee sempat menggegerkan publik. Bagaimana tidak, Dr. Richard Lee ternyata sudah beralih keyakinan menjadi seorang muslim sejak 2 tahun lalu. Tapi memang sengaja disembunyikan. Namun tampaknya perjalanan spiritual Dr. Richard Lee ini disangsikan sejumlah pihak. Bahkan Dr. Richard Lee dituduh mempermainkan agama, sebab kini akunnya langsung digunakan untuk berjualan hijab. Salah satu akun diduga mengaitkan perubahan barang dagangan itu dengan produk-produk skincare Dr. Richard Lee yang sempat dikuliti oleh dokter detektif alias Doktip di hadapan DPR. Pemilik akun juga memperlihatkan tangkapan layar jualan di akun TikTok Dr. Richard Lee yang malah menawarkan produk hijab dengan merek Goddess Hijab. Tidak tanggung-tanggung, hijabnya dibanderol seharga Rp269.100. Penjualan hijab ini pun mendapat respon terkejut dari netizen yang budiman yang menontonnya. Netizen yang berbakti beramai-ramai mengomentari unggahan itu, termasuk menunjukkan keresahan mereka soal perjalanan spiritual Dr. Richard Lee yang dinilai janggal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya.
Tiba-tiba dia pakai peci, baju koko. Aku sih tidak masalah mau dia pindah keyakinan karena aku juga tidak mau mengurusin keyakinan orang lain, agama orang lain. Tapi dengan adanya seperti ini aku jadi keingat waktu Doktip diundang ke acara pagi-pagi ambiar. Dan bahkan orang-orang yang pro sama si ular pasukan sirkus ngejek-ngejek, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Doktip memakai topeng untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan para owner skincare meraup keuntungan tanpa memikirkan kerugian masyarakat. Sementara si DRL memakai pakaian yang berbau agamais untuk menutupi kejahatan kebusukan yang dia lakukan. Memang kita tidak tahu jalan hidayah seseorang itu seperti apa awalnya. Cuman masa iya kita katakan ini hanya kebetulan saja? Nikita Mirzani kalian ejek-ejek, kalian olok-olok kalau dia memberikan edukasi karena pakaian dan penampilannya selalu terbuka. Doktip juga kalian ejek-ejek karena mengedukasi dia memakai topeng. Terus kalian memuja-muja si DRL dengan perilaku dia yang begitu seperti iblis, melakukan bisnis yang begitu sadis untuk meraup keuntungan hanya karena dia berpakaian atribut agamais. Sehat kalian? Sehat? Sehat dong ya kan? Aduh bro, gawat nih bro. Orang-orang Indonesia di TikTok udah pada benci sama gua. Udah pada benci sama gua. Gua di head komen udah gitu produk gua kagak dibeli lagi sama orang Indo. Gua pusing nih gimana caranya kita bisa bikin konten dan bisa bikin orang Indonesia percaya lagi sama gua, suka lagi sama gua. Gua ada ide nggak? Bikin konten jadi mualaf aja kalau yang pasti rame. Kima nggak sia-sia gua memperkerjakan orang kayak lu. Bener juga, kita bikin konten mualaf, bener banget. Tapi lu yakin gak nih konten mualaf kayak gini bisa bikin orang Indonesia suka lagi sama gua? Tenang aja Koalyong, di sini mah agama pasti laku. Iya juga ya, ini bagus. Tapi apa iya gua harus ngejual agama demi mendapatkan kekayaan dan popularitas? Persetan dengan itu, yang penting bisnis lancar kok. Itu kan hal biasa di Indonesia ya. Bodohnya aku. Cepetan kita bikin konten. Judulnya si kafir akhirnya mualaf. Pasti FYP ini. Alhamdulillah ya, saya ikut happy banget kalau benar Dr. Richard ini jadi mualaf ya. Dan terharu sekali tadinya, tapi setelah lihat Siti ini kayak, aduh kok jadi kayak ragu gitu ya. Dan jujur saya tuh kayak sedih karena saya merasa agama saya dipermainkan, disepelekan, kayak dikecilin banget gitu loh, sedih gitu loh. Oh, permisi saya mau nanya nih ya, ini konsepnya gimana dok mualafnya? Emang boleh segamblang itu? Jangan yang namanya toleransi kau jadikan tameng, kau jadikan alibi gitu ya, jangan dok. Kau masih mau berproses, proses aja dulu. Jangan terburu-buru, jangan terpaksa, jangan karena dipaksa juga, dan jangan karena sesuatu hal gitu loh. Coba dokter ini kan mualafnya itu dibimbing sama Ustadz dari Sulaiman ya. Coba ditanyakan lagi sama beliau, itu bagaimana kalau kayak gitu, kok enak sekali ya. Kayak segamblang itu ya, dengan tameng atau dengan alibi toleransi. Astagfirullahaladzim ya. Kalau belum siap mah nggak usah dok, buat apa juga. Ada dosanya berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Bicara seperti ini karena saya jujur, saya kayak nggak terima. Seolah-olah kayak agama saya tuh dipermainkan gitu loh. Ya kayak disepelein banget, kayak dikecilin banget, kayak nggak ada harganya gitu. Please tolong untuk Ustadz dari Sulaiman dibimbing lagi lah nih ya anak muridnya, tolong dibimbing lagi agar lebih paham lah dengan fak-faknya yang agama kita ajarkan gitu loh. Jadi jangan lagi sesuka hati dia, apalagi sampai bener kata netizen hanya buat tameng, hanya buat karena ini karena itu. Jangan ya dok ya, tolonglah untuk Ustadz dari Sulaiman mungkin ya. Aduh saya nggak ngerti lagi nih. Pokoknya saya cuma minta tolong dibimbing lagi lah. Mudah-mudahan jadi muslim yang takwa, yang benar-benar istiqomah ya, insya Allah ya. Oke dok, kalau jadi muslim please saya minta tolong ya dengan sangat dokter ya, jangan diulangin lagi. Oke, Assalamualaikum. Ada sesuatu pertanyaan nih di hati saya karena baru saja saya menonton sebuah VT ya. Kalian tahu kan seorang owner ya brand yaitu skincare, seorang dokter.
saya lihat di PT itu katanya dia login ya, masuk Islam, gitulah ceritanya. Bahkan katanya sudah syahadat 2 tahun yang lalu. Sementara kita lihat di bulan Desember kemarin dia di tempat ibadah orang lain loh. Memang ini orangnya kocak guys, kocak banget ya. Suka kali yang namanya bermain-main agama. Menurut saya itu bermain-main gitu ya kan. Karena kenapa ya, orang Indonesia itu sangat gampang dibodoh-bodohi dengan jalur agama. Ya kan, sangat gampang. Ya, orang Indonesia sangat gampang ditipu. Dia dari jalur agama dibodoh-bodohi, ditipu gitu. Iya kan gitu. Terus kenapa saya katakan sedemikian? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu dia kan sudah pernah juga membuat podcast dengan mengundang salah satu narasumbernya, yaitu adalah seorang dikatakan ahli agama lah dari agama lain bukan Muslim gitu kan. Terakhir kan chat mereka kan terpublish, chat mereka di WhatsApp, apa isinya kalian mungkin tahu gitu ya. Nah, pada saat itu dia kan naik namanya gitu ya kan, jadi bahan perbincangan ya, podcastnya pun ditonton orang banyak. Nah, sekarang dia kan mendekati seseorang ustadz gitu ya, ustadz lah kita katakan gitu, dianggap orang ustadz gitu ya, walaupun bukan sebenarnya ustadz. Kalau ustadz itu kan ada tertentu, ketentuannya ada gitu ya kan. Nah, sekarang sudah mulai lagi nih diperbincangkan.